kembali menyaksikan Business Talk dan saudara sebelum melanjutkan diskusi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saya bacakan ada fact check yang sudah Kompas TV riset. Pertama, penjualan otomotif tahun 2020 anjlok hampir 50%. Inilah penjualan pabrik ke dealer alias wholesale dari angka 1 juta unit mobil menjadi 532 ribu unit mobil saja. Dan kedua, sektor otomotif mempekerjakan 1,5 juta orang, kontribusinya 6% ke PDB. Tetapi industri pengolahan sebagai rumah sektor manufaktur sedang sakit dan minus sampai 2,93%. Kita lanjutkan dialog kita dengan Menko Airlangga. Pak Airlangga, ini kalau kita lihat dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan, sejauh apa, seoptimis apa bahwa solusi ini instan akan berhasil? Ya, pertama kebijakan yang dilakukan itu pemerintah cukup komprehensif. Artinya pemerintah juga berbicara dengan otoritas jasa keuangan sehingga dari segi pembiayaan atau dari segi leasing itu nanti untuk otomotif DP-nya 0. Okay. Kemudian selain DP 0 itu terhadap perusahaan pembiayaan ataupun terhadap perbankan itu akan diberikan aktiva tertimbang menurut resikonya akan diturunkan. Sehingga dengan dua kebijakan tersebut dan diharapkan ini juga bisa secara bersamaan nanti di awal Maret bisa diluncurkan, maka tentu masyarakat akan mendapatkan kemudahan lagi dari segi pembiayaan karena kita ketahui bahwa mayoritas pembeli kendaraan bermotor adalah melalui leasing. Oke, Pak Menko, tadi kan disebutkan bahwa tujuan dari insentif ini adalah untuk meningkatkan daya beli. Tetapi kami punya survei kecil-kecilan, Pak, di mana banyak dari mereka meski punya uang, sekarang ini lebih baik prioritas yang lain dulu sebelum beli mobil gitu. Bagaimana kita yakin bahwa ini efektif? Ya, karena kemarin kan karena tidak ada fasilitas yang diberikan untuk otomotif. Tetapi dengan adanya fasilitas yang bertahap, PPNBM-nya di 100% potongan, kemudian 50% potongan, dan terakhir 25%. Jadi masyarakat punya waktu untuk memilih dan berpikir kapan momentum yang tepat untuk mengganti kendaraan yang ada sekarang. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus dan dengan kita juga tahu bahwa dana pihak ketiga di perbankan itu kan cukup besar dan naik terus. Sehingga tentu kalau di spending secara produktif, nah ini akan membantu mendorong perekonomian kita yang tadi kita ketahui bahwa perekonomian kita kan slope-nya positif dari minus 5,32 ke minus 3,49 ke minus 2,19. Nah tentu kita berharap kuartal ini akan ada perbaikan. Oke, Pak Menteri, selain dari sektor otomotif untuk dari wujud keberpihakan pemerintah, industri mana lagi yang nanti kira-kira akan diberikan insentif? Misalnya dari sektor properti, karena ekosistem properti juga luas sampai ke perbankan begitu. Sektor properti kita sedang bicarakan secara detail karena mungkin stimulannya tuh hampir identik mungkin dengan otomotif. Dan juga sektor yang bagi pemerintah juga penting adalah pariwisata. Jadi kita sedang merumuskan stimulus apa, karena perekonomian kan yang kena duluan sektor HoReCa, hotel, restoran, dan kafe-kafe. Nah kemudian ini kita melihat bahwa recover-nya juga paling lambat dan masih dalam. Sehingga kita ingin mendorong bahwa sektor ini bisa terungkit minimal tenaga kerjanya. Sehingga nanti kami juga sudah bicara dengan Menteri Pariwisata, di mana ini kita ambil langkah-langkah yang minimal ini bisa menunjang ke atas. Kalau sektor pariwisatanya bisa tertunjang ke atas, maka saya yakin ekonominya akan lebih baik. Karena sekarang ini menjadi bandul yang secara spasial juga Bali, NTB, NTT ini terkena paling dalam dibandingkan daerah lain. Jadi kalau daerah secara spasial Sulawesi, Maluku, dan Irian Papua sudah positif karena ini berbasis kepada industri mineral dan ini membuktikan bahwa kebijakan di bidang mineral ini sudah berada pada jalur yang tepat. Penurunan di Sumatera dan di Kalimantan juga secara spasial masih negatif, tetapi ada perbaikan karena didorong oleh harga daripada komoditas sawit maupun karet yang sudah naik. Sehingga memang yang kena itu Jawa dari manufaktur, kemudian Bali, NTB, dan NTT dari segi pariwisata. Sehingga kalau kita mau positif, maka yang negatif dalam ini harus kita
keluarkan untuk menjadi positif. Oke, ini berarti penegasan dari Pak Menko, otomotif bukan anak emas. Makanya kita tahu di sini yang paling didahulukan ditolong itu otomotif gitu ya Pak. Wajar sih ada lebih-lebihan begitu. Kita punya anak yang namanya emas, jadi itu yang sudah emas sekali, Pak. Itu namanya copper and gold industry. Tapi jangan-jangan nih lobbyan dari otomotif yang paling kencang gitu ya Pak? Ya wajar sih. Copper and gold sama nikel itu Indonesia menjadi major player, jadi itu sudah menjadi emas sendiri, Mbak. Dan kita sedang berpikir untuk industri perhiasan, termasuk bagaimana monetisasi daripada perhiasan itu. Artinya bagaimana emas itu menjadi instrumen keuangan. Oke, tapi apakah secara instan juga Pak, sama seperti industri otomotif kebijakannya? Tidak instan, ini lebih kepada regulasi mulai dari BI, dari OJK, kemudian dari keseluruhan sistem. Karena itu ada dua, di sektor hilirnya perhiasan, hulunya pertambangan. Oke, sektor hilirnya perhiasan, hulunya pertambangan. Terima kasih Pak Menko telah bergabung di Business Talk. Kami tahu waktu Pak Erlangga yang sangat terbatas dan sangat sibuk. Business Talk masih akan segera kembali saudara dengan narasumber utama lainnya. Selamat malam Pak Erlangga, selamat malam.